Ya, Putri Chandrawati angkat bicara tentang peristiwa baku tembak Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam kuasa hukumnya Arman Haris mengatakan Putri mengaku tidak mengalami kekerasan fisik saat terjadi baku tembak kedua ajudan suaminya tersebut. Tidak ada sama sekali, secara fisik itu tidak ada luka, memar atau apapun yang disampaikan berdasarkan isu-isu yang ada saat ini, ujarnya saat konferensi pers pada Kamis 4 Agustus 2022. Ia menambahkan kondisi istri Ferdy Sambo tersebut saat ini terus menangis lantaran trauma yang dialaminya. Bahkan Arman mengatakan setiap adanya pertanyaan yang ingin disampaikan selalu lewat tim psikolog klinis yang ditunjuk oleh Polda Metro Jaya. Keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali memberikan pesan kepada Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, untuk mengatakan hal yang sejujurnya. Pesan ini disampaikan oleh Roslin Simanjuntak, bibi Brigadir J pada Kamis 4 Agustus 2022 seperti dikutip oleh Tribun Jambi. Ada satu pesan untuk Ibu Putri, tolonglah Ibu Putri berkata jujur. Siapa saja pelaku yang melakukan penganiayaan kepada anak kami almarhum Brigadir Yosua. Karena hingga saat ini istri Ferdy Sambo dikabarkan masih shock dan trauma. Harapan kami, katanya, selama ini Ibu Putri menganggap anak kami almarhum sebagai anak adik, tolong ungkapkan, katakan yang sejujurnya apa yang terjadi. Kejadian yang menimpa anak kami almarhum Brigadir Yosua. Jelasnya. Ia pun juga meminta kepada penyidik untuk mengusut tuntas dalang di balik semua kejadian ini. Selain itu, ia juga berpesan kepada Ferdy Sambo yang hari ini menjalani pemeriksaan untuk berkata jujur. Sementara itu, tim kuasa hukum Putri Chandrawati meminta kepastian hukum atas laporannya mengenai kasus pelecehan seksual terhadap kliennya yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tim kuasa hukum Putri Chandrawati meminta kepolisian menangani perkara ini secara utuh dan transparan. Mengenai keadaan Putri Chandrawati saat ini, tim kuasa hukum istri Irjen Ferdy Sambo mengabarkan bahwa saat ini yang bersangkutan masih trauma. Keadaan Ibu Putri sampai semalam saya hampir setiap hari ketemu dengan Ibu Putri. Psikolog klinis juga setiap hari ke kediaman. Ibu Putri masih dalam keadaan terguncang dan trauma berat. Terkait pemberitaan Putri Chandrawati yang punya luka memar, kata Arman, itu tidak ada sama sekali. Arman juga menjelaskan alasan Putri Chandrawati tidak bisa mendatangi LPSK tidak lain karena kondisinya yang masih trauma. Setelah berkoordinasi dengan LPSK, apabila memungkinkan, LPSK berniat akan mengunjungi Putri Chandrawati di kediamannya. Sementara itu, dilansir dari Tribun News Bogor, pengacara kenamaan Hotman Paris turut mengomentari kasus kematian Brigadir J. Hotman Paris menyoroti soal kasus dugaan pelecehan seksual yang dihembuskan pihak istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, terhadap almarhum Brigadir J. Seolah heran, Hotman Paris pun mencecar pengacara Putri Chandrawati dengan pertanyaan yang menohok. Hal tersebut diungkapkan oleh Hotman Paris saat memandu diskusi berujung debat antara pengacara keluarga Brigadir J, Joshua Panjaitan, dengan kuasa hukum Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, Patra M. Zen. Perdebatan itu diurai oleh Johnson Panjaitan dan Patra M. Zen saat diundang oleh Hotman Paris ke program televisinya bernama Hot Room. Sama-sama berprofesi sebagai pengacara, Hotman Paris tampaknya paham betul bagaimana mencecar seorang kuasa hukum kalau menangani sebuah kasus. Sementara Komnas HAM mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan terkait kasus yang disebut polisi baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae tersebut. Ketua Komnas HAM yaitu Ahmad Taufan Damanik menyebutkan banyak informasi yang tidak sesuai dengan insiden tersebut. Misalnya soal informasi Brigadir J yang menodongkan senjata kepada Baradae sebelum dua anggota Brimob itu disebut terlibat baku tembak. Komnas HAM juga sudah meminta keterangan kepada para saksi dan mereka tidak satupun yang mampu menginformasikan tentang penodongan senjata oleh Brigadir J. Selain aksi penodongan, informasi tidak klop lainnya berkaitan dengan kasus pelecehan seksual. Polisi sebelumnya menarasikan Brigadir J diduga melecehkan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, sebelum anggota Brimob itu baku tembak dengan Baradae. Komnas HAM pun menyebutkan bahwa tidak ada saksi yang menyebutkan bahwa Brigadir J sempat menodongkan senjatanya. Damanik melanjutkan, Komnas HAM yang turut memeriksa saksi kasus tewasnya Brigadir J tidak menemukan orang yang melihat peristiwa pelecehan seksual. Makanya kami juga belum bisa meyakini apa yang terjadi, apakah benar, dan kami juga belum bisa meyakini apa terjadi pelecehan seksual atau tidak, katanya. Menambahkan, Damanik juga menjelaskan saksi yang bisa mengkonfirmasi tentang peristiwa baku tembak hanya bersumber dari Baradae. Dia memang tidak memungkiri ada Ricky, seorang ajudan Irjen Ferdy Sambo yang berada di sekitar lokasi. Namun Ricky sebenarnya tidak melihat langsung peristiwa baku tembak secara langsung. Ricky hanya bersembunyi ketika mendengar sebuah pistol diletuskan dan baru melihat ada sosok Brigadir J yang tewas dalam kondisi terlungkup. Baradae menjadi satu nama yang cukup disorot dalam kasus kematian Brigadir J. Sejak awal, Baradae memang menjadi orang yang menembak mati Brigadir J. Tapi awalnya berdasarkan versi polisi, Baradae disebut berbuat demikian karena sebagai bentuk dari pembelaan diri. Baradae disebut terlebih dulu ditodong pistol oleh Brigadir J yang diduga melecehkan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati.
Pemilik nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu itu pun kemudian meminta perlindungan kepada LPSK Angin pun berubah saat ditetapkan tersangka pembunuhan. Namun angin mengenai Baradae berubah drastis saat dirinya ditetapkan oleh Barreskrim Polri sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi mengatakan, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 dan 56 KUHP, sempat disebut sebagai pahlawan, dan inilah kondisi Baradae usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Yang menjelaskan penetapan tersangka Baradae ini diputuskan